Ada banyak ruang tentang hal itu yang tetap menjadi misteri total, yang berarti ada banyak hal untuk kami ungkapkan dengan baik, tapi tepatnya bukan kami. Kami akan menyerahkannya kepada para ahli yang terlatih dan kemudian kami akan datang ke sini untuk membongkarnya. Dan mendapatkan semua hipet tentang hal-hal yang tidak kita ketahui dari potensi keberadaan alien hingga badai liar di planet lain. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 fakta mengejutkan tentang luar angkasa yang tidak kalian ketahui. Apakah alien benar ada? Itu benar-benar pertanyaan emas tentang keberadaan kita. Apakah alien benar-benar ada atau kita menipu diri sendiri untuk mempercayai kebohongan? Jelas tidak. Ada cara bagi kita untuk menjawabnya karena kita tidak memiliki akses ke informasi. Jadi mari kita serahkan tanggung jawab kepada pemerintah AS. Pada Juni tahun 2021 pemerintah AS merilis laporan yang tidak diklasifikasikan berisi informasi komprehensif tentang apa yang diketahui pemerintah AS tentang UFO. Laporan tersebut tidak memberikan bukti apapun tentang hubungan antara lebih dari 120 penampakan UFO yang dilaporkan di seluruh dunia, dan kemungkinan bahwa bumi mungkin telah dikunjungi oleh alien dan itu mengecewakan banyak orang. Tetapi ketika ditanyai beberapa ahli di bidang dari astrobiologi hingga astrofisika, semua mengatakan mereka percaya tanpa pertanyaan, bahwa ada hubungan dan ada alien di luar sana. Hanya saja luar angkasa adalah tempat yang besar sulit untuk menemukan mereka. Jadi sekarang kita telah menyingkirkan semua itu, kami dapat mengatakan apa yang ingin kami katakan. Inilah mengapa umat manusia belum siap untuk mendengar ini. Tetapi kami akan mengatakannya di sini. Alien mungkin benar-benar nyata dan ini adalah kebenaran yang jujur. Terima kasih. Bintik merah besar. Kami cukup yakin bahwa siapapun yang bersekolah di sekolah menengah akan dapat mengingat pengalaman mereka dengan bintik merah besar atau seperti yang kami sebut jerawat parah. Itu adalah waktu yang menyenangkan untuk semua orang, sehingga kalian dapat meletakkan bahwa dokter meresepkan krim wajah bintik merah raksasa, sistem tekanan tinggi yang terletak di belahan bumi selatan. Jupiter adalah antisiklon kuat yang berputar berlawanan arah jarum jam di sekitar pusat planet. Bintik merah besar adalah sering digambarkan sebagai kue dadar karena bentuk dan strukturnya. Tetapi julukan kecil yang lucu ini memungkiri kecepatan badai. Badai ini mengamuk sekitar 270 hingga 425 mil per jam. Para ilmuwan telah melacak titik merah besar sejak abad ke-19 tetapi mereka tidak tahu persis kapan itu terjadi. Terbentuk atau bagaimana biasanya diasumsikan bahwa bintik merah mendahului catatan paling awal, jadi semoga berhasil menemukan kebenaran. Oke, jadi pada dasarnya kita sedang melihat badai yang konsisten dan sangat intens di permukaan Jupiter yang tidak terdengar seperti waktu yang menyenangkan. Dan untuk mengetahui bahwa untuk memparafrasekan Billy Joel itu selalu berputar, karena dunia berputar cukup liar dan itu juga alasan lain bagi kami untuk tidak pernah menjelajah ke space. Planet terpanas. Tata surya sangat luas dipenuhi dengan semua jenis planet yang aneh, masing-masing dengan cara hidupnya yang unik. Tetapi saat kita menghadapi krisis iklim di bumi, alam semesta memiliki bagian yang adil dari insiden iklim gila. Waktu bagi kita untuk menjelajah ke planet terpanas tata surya suhu rata-rata bumi kanan adalah 58,6 derajat Fahrenheit dibandingkan dengan Venus planet terpanas. Tata surya kita di mana hari rata-rata kalian dapat mencapai suhu sekitar 842 derajat Fahrenheit itu cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi apa yang benar-benar aneh adalah bahwa Venus bahkan bukan planet terdekat dengan matahari. Sementara itu mungkin terjadi Venus memiliki atmosfer yang terdiri dari begitu banyak karbon dioksida, sehingga tidak beracun. Atmosfer dan awan tebal asam sulfat memerangkap panas menyebabkan efek rumah kaca yang tak terkendali. Semua ini adalah untuk mengatakan bahwa semua makhluk hidup akan terbunuh dalam hitungan detik. Sehingga kalian dapat menambahkan Venus ke daftar kalian. Kami kira dalam waktu dekat ini era pariwisata luar angkasa semakin menantang untuk menemukan dimanapun kalian dapat mengunjungi tanpa langsung mati. Waktu yang menyenangkan. Bintang neutron. Itu salah satu hal yang kita dengar sepanjang waktu di acara dan film. Tetapi apakah ada yang benar-benar tahu apa itu bintang neutron? Bintang neutron terbentuk ketika bintang masif mati dalam ledakan. Bintang neutron sangat padat, nilai 1 sendok teh akan memiliki berat sebanyak 1 miliar ton dan dengan lebar masing-masing sekitar 12,5 mil. Kalian dapat membayangkan seberapa berat keseluruhan bintang neutron. Gravitasi 2 miliar kali lebih kuat dari apa yang kita ketahui di bumi. Namun fakta yang paling mengejutkan tentang bintang neutron adalah seberapa cepat mereka berputar, 43.000 kali per detik, sebuah proses yang dimulai oleh ledakan yang membuat memakannya.
Tentu saja kecepatan itu akhirnya mereda, tetapi masih membayangkan berada di mabuk perjalanan. Jadi jika kalian tidak mengambil apapun dari video, ambil saja pengetahuan bahwa kalian tidak akan pernah ingin terjebak pada bintang neutron. G-Force sendirian mungkin akan mematahkan leher kalian dalam setengah detik. Cukup jelas mengapa penulis film menyukainya meskipun ledakan besar. Hujan berlian. Sepanjang sejarah telah ada banyak hal yang turun dari langit di bumi ini. Kita memiliki katak laba-laba hujan es seukuran bola golf daging jeli luar angkasa. Tapi satu hal yang belum pernah kami alami, berlian jatuh yang agak menyebalkan, karena akan menyenangkan memiliki beberapa permata gratis. Untuk itu kalian harus menjelajah keluar angkasa. Para ilmuwan menunjukkan bahwa karbon berlimpah dalam bentuk kristalnya yang mempesona di atmosfer Saturnus dan Jupiter. Apa artinya badai petir dapat mengubah metana menjadi jelaga, sehingga jelaga yang jatuh ke permukaan planet berubah menjadi bongkahan es dari grafit dan kemudian berlian. Ya, itu benar-benar hujan berlian. Akhirnya hujan es berlian ini mencair menjadi lautan cair di inti panas planet. Berlian terbesar yang jatuh dari langit berdiameter sekitar 1 cm yang cukup besar untuk digunakan pada sebuah cincin. Tapi mungkin bukan sesuatu yang kalian inginkan ketika menghujani kepala kalian. Sebenarnya ketika kalian benar-benar memikirkannya, berlian yang jatuh dari langit akan menyebabkan kerusakan yang tak terhitung pada warga sipil dan barang-barang material. Maksud kami kalian akan memiliki berlian murni yang mulia, tapi kalian semua akan terluka dan berdarah. Cryovolcano. Sementara kebanyakan orang berpikir gunung berapi dapat menyemburkan lava cair yang benar-benar panas dari bumi. Sementara di luar angkasa gunung berapi dapat memuntahkan metana air atau amonia yang kemudian berubah menjadi uap beku dan salju vulkanik saat meletus. Ini menggambarkan sesuatu yang disebut cryovolcano dan sejujurnya itu tidak kalah menakutkan dari cryovolcano gunung berapi biasa. Sebenarnya cukup umum mereka ada di setidaknya 3 planet dan bulan yang berbeda di tata surya kita. Pluto, bulan Saturnus, Titan dan bulan Jupiter, Europa dan Io. Sebenarnya Ios Cryovolcanus sangat aktif. Kendaraan NASA telah menangkap letusan bulan banyak ventilasi dengan bulu uap beku memanjang sekitar 250 mil. Ilmuwan tidak tahu apa yang menyebabkan cryovolcano. Meskipun tarikan gravitasi yang kuat mungkin menjadi bagian dari persamaan tampaknya menjadi tren berulang. Yang mereka tahu pasti adalah bahwa kalian tidak ingin berada di sekitar saat itu berbunyi. Sebenarnya itu adalah nasihat yang kuat untuk semua jenis gunung berapi, kalian harus selalu melakukan yang terbaik untuk berlari ke arah yang berlawanan. Jika kalian kebetulan berada di dekat gunung berapi yang meletus tidak masalah. Apakah itu magma kryo di bawah air? Apapun bantulah diri kalian sendiri dan menelpon Uber. Sebenarnya jika itu meletus mungkin sudah terlambat, orang itu tidak sampai di sana dalam 3 menit. Galaksi bertabrakan. Jika kalian membutuhkan sedikit lebih banyak ketakutan eksistensial di masa-masa sulit ini, jangan khawatir. Kami di sini untuk menyampaikan, hari ini kita memiliki kegembiraan mengetahui bahwa alam semesta kita secara inheren ditakdirkan itu. Tapi sepertinya kita juga tidak harus berurusan dengan 60 krisis eksistensial lainnya setiap saat. Galaksi Bima Sakti kita berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda terdekat berikutnya. Tetapi para astronom mengatakan galaksi Bima Sakti dan Andromeda berada di jalur menuju tabrakan yang pada akhirnya menghasilkan tabrakan. Kehancuran galaksi-galaksi itu melaju menuju satu sama lain dengan kecepatan sekitar 250 mil per jam dan ketika mereka tak terhindarkan bertabrakan. Para ilmuwan mengatakan bintang-bintang mereka akan berebut dan beberapa tidak akan bertahan. Jika itu sudah semacam tahu itu akan menjadi lebih baik, rupanya kedua galaksi akan membutuhkan 1 miliar tahun lagi untuk akhirnya membuat bentuk baru yang tidak dapat dikenali. Tetapi tenanglah, ini tidak akan terjadi selama 4 miliar tahun lagi. Jadi kalian tidak perlu khawatir dulu tentang total co-universal lapse. Sebenarnya ini bukan ketakutan eksistensial, ini lebih merupakan konfirmasi dari proses yang kita semua tahu sedang terjadi. Fakta bahwa itu tidak akan terjadi selama 4 miliar tahun lagi, berarti kita tidak perlu khawatir tentang kematian dari keruntuhan universal setiap krisis lain yang kita hadapi. Pengelasan dingin. Di bumi ada cara-cara tertentu untuk kita melakukan sesuatu hal. Kita ingin menjaga hal-hal yang sama ketika melakukan sains. Bahkan bukan pilihan, fisika dan kimia adalah konstanta yang tidak berubah. Tetapi itu tidak berarti ruang bekerja dengan cara yang sama. Pada kenyataannya hampir pasti tidak. Ketika kita ingin melelehkan 2 potong logam bersama-sama kita harus menerapkan panas sampai logam mencapai titik lelehnya. Tapi itu bukan cara kerjanya.
Ketika kalian berada di luar angkasa tidak ada panas atau gaya luar lainnya yang diperlukan untuk membuat dua potongan logam saling menempel. Itu adalah proses yang disebut pengelasan dingin dan itu terjadi ketika bagian logam bergerak menggosok lagi satu sama lain menggiling lapisan oksida pelindung, yang jika tidak akan mencegah mereka bergabung bersama di ruang angkasa. Namun perlindungan itu tidak ada sama sekali. Elektron mengalir dari satu bagian logam ke bagian lain menjadikannya satu ilmu. Jadi sementara di sini ada aturan tertentu untuk fisika dan kimia di bumi. Luar angkasa adalah hal lain yang mereka lakukan dengan sangat berbeda di luar sana, tapi setidaknya kalian tahu bahwa kalian tidak perlu mengeluarkan kotak peralatan kalian di luar angkasa. Dan Bob pembangun akan senang tentang itu. Kami dengar dia benar-benar benci harus membawa alat-alatnya kemana-mana. Memiringkan Uranus. Jika kalian perlu membuat sesuatu tampak sedikit salah atau salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memiringkan item yang dimaksud itu bekerja dengan sangat baik. Ketika kalian menerapkannya untuk mengatakan lukisan atau foto. Tapi bagaimana dengan seluruh planet? Pertanyaan yang sangat baik. Sebuah planet yang miring pada sisinya bukanlah kejadian yang tidak biasa. Itu sebenarnya hal yang sangat umum. Bahkan bumi dimiringkan 2-3 derajat pada porosnya yang memungkinkan kita untuk mengalami musim sepanjang tahun. Kita menikmati musim panas ketika bagian dunia kita condong ke arah matahari dan kita menghargai musim dingin ketika lebih jauh dari itu. Uranus di sisi lain dimiringkan pada sudut 98 derajat yang ekstrim. Itu memiliki efek yang cukup menonjol pada musimnya. Jelas di Uranus satu musim membutuhkan 21 tahun. Serius lihat berapa lama kalian menikmati musim panas ketika tidak pernah berakhir. Jelas Uranus adalah tempat yang sangat tidak biasa dan kami tahu apa yang kami katakan. Kami bersungguh-sungguh. Tapi ini hanya pergi untuk menunjukkan kepada dunia yang penasaran. Kita hidup di satu planet yang hidup melalui musim panas. 21 tahun terdengar seperti bumi setelah bencana iklim. Lembah Mars. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Mars dan untuk sekali kami tidak berbicara tentang potensi kehidupan alien. Meskipun itu benar kami berbicara lebih banyak tentang planet secara keseluruhan. Namun kita tidak benar-benar tahu apa-apa. Tapi apa yang kita tahu cukup menarik. Baik itu menarik jika kalian seorang penggemar berat Grand Canyon vs Marineris. Ngarai terbesar di tata surya menyebar secara substansial di muka Mars membentang lebih dari 1864 mil menjulang setinggi 307 mil dan terjun sejauh 5 mil. Itu adalah tempat yang luas yang kerdil duniawi. Ngarai seperti Arizona's Grand Canyon sebagai perbandingan. Grand Canyon memiliki panjang hampir 498 mil, lebar 18,6 mil dan kedalaman 1,1 mil. Asal-usul Velas Marineris tetap tidak diketahui, tapi satu teori populer adalah bahwa ia diciptakan oleh retakan miliaran tahun yang lalu, ketika planet mendingin Heck of Crack. Sementara masih banyak yang perlu ditemukan dan dikerjakan, mudah untuk melihat mengapa begitu banyak orang ingin mengunjungi Mars lebih besar dari Grand Canyon. Banyak orang menyukai Grand Canyon, hal ini adalah impian terbesar pelabuhan wisata. Jadi tidak heran Elon ingin menjajah tempat, kalimat itu membuatku mual. Nah itu dia beberapa fakta mengejutkan tentang luar angkasa yang tidak kalian ketahui. Jika kalian terhibur dengan videonya jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.